Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bunda dan Yanda Pembinaan 100 Guru, serta teman-teman yang mengunjungi video kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Rahayu. Saya peserta PLP Jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Di pertemuan pertama kali ini, dalam program Sekolah Bisnis Online LPMP Sukahaji, saya akan membahas mengenai apa itu bisnis online. Nah, bisnis online tidak asing lagi di telinga kita. Apalagi di masa pandemi ini, bisnis online menjadi tren utama dalam jual beli gitu. Nah, dalam program LPMP, Sekolah Bisnis Online, di sini teman-teman diajarkan bagaimana berbisnis secara online gitu, dari mulai produksi, promosi, hingga tahap penjualannya. Dalam pertemuan pertama kali ini, saya akan membahas 4 poin dari bisnis online. Yang pertama adalah pentingnya memahami bisnis online. Yang kedua, pengertian bisnis online. Yang ketiga, manfaat bisnis online. Yang keempat adalah jenis-jenis bisnis online. Baiklah, sebelum pada materi inti, saya akan menayangkan satu video. Silahkan disimak baik-baik. Teknologi komunikasi membuat bisnis kini dapat dilakukan secara daring atau online. Ya, bahkan media sosial pun dapat dimaksimalkan untuk tujuan ini. Media sosial bagi beberapa orang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi atau berbagi. Aplikasi dalam ponsel di tangan beberapa pengusaha bisa menjadi sarana untuk meraih pendapatan. Ladusvita dan Tiga Home merupakan dua merek busana yang dibangun oleh Arsi Surya melalui media sosial Instagram sejak tahun 2009 dan 2013. Kini, kedua akun produk ini telah memiliki sekitar 15.000 pengikut. Konten yang biasa kita posting itu selain produk sendiri, kadang-kadang kita gunain Instagram sebagai semacam diary, jurnal untuk kita posting misalnya work in progress, misalnya, atau mood, atau motivational quote yang kayaknya cocok, itu biasanya kita kontennya. Pelaku bisnis yang sukses dari Instagram ternyata juga menghadirkan gaya hidup dalam profil yang mereka bangun. Fakta ini disampaikan oleh Communication Manager Instagram Asia Pasifik, Putri Silalahi. Ia pun memaparkan trik lain agar pengusaha bisa memaksimalkan media sosial teraktif keempat di Indonesia pada tahun lalu ini. Jadi orang itu menggunakan Instagram itu untuk melihat foto-foto yang bagus untuk mendapatkan inspirasi. Jadi bisnis pun harus bersikap sebagai pengguna lainnya gitu. Jadi bisnis itu jangan bersikap sebagai bisnis, tapi bersikap sebagai konten kreator. Instagram merupakan sebuah media sosial yang mulai beroperasi sejak 6 Oktober 2010. Pada tahun 2017, tercatat 38% pengguna media sosial Indonesia aktif menggunakan aplikasi ini. Nah, baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pentingnya memahami bisnis online. Nah, keberadaan sebuah bisnis online merupakan alat marketing dan komunikasi yang kuat, menjadi platform yang sangat efisien dari segi harga, dengan cara yang ramah lingkungan, dan simbol profesionalisme yang banyak dibutuhkan saat ini. Internet menciptakan lingkungan bisnis yang tidak lagi mementingkan waktu dan jarak. Artinya, penjual dan pembeli tidak mengharuskan bertransaksi di waktu atau tempat yang sama. Lanjut kepada pengertian bisnis online. Apa itu bisnis online gitu? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian bisnis online. Mulai dari apa itu bisnis? Nah, bisnis online sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bisnis dan online, di mana arti dan masing-masing kata yaitu bisnis adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun perseorangan atau individual untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memproduksi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Yang kedua adalah online. Kata online ini memiliki pengertian sebuah kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer atau internet yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya gitu. Lalu apa itu bisnis online gitu? Jadi bisnis online itu adalah suatu aktivitas di bidang usaha, di bidang penjualan produk maupun jasa yang ditawarkan melalui media internet gitu atau jaringan atau melalui aplikasi yang relevan dengan dimulainya negosiasi hingga transaksinya. Lalu manfaat dari bisnis online itu apa saja? Yang pertama adalah pengurangan biaya. Nah, dibandingkan dengan pemasaran tradisional atau di pasar dan sebagainya atau entitas bisnis, internet menawarkan platform hebat untuk menjalankan bisnis dengan cepat. Banyaknya platform pemasaran yang tersedia di internet menawarkan berbagai platform yang efektif untuk mempromosikan suatu bisnis, termasuk diantaranya pemasaran konten, pemasaran media sosial, pemasaran email, dan lain sebagainya. Nah, platform bisnis online ini contohnya adalah WhatsApp gitu. Contoh dari platform dalam bisnis online ini yang pertama adalah WhatsApp, Instagram, media sosial, atau aplikasi khusus jual beli online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jangkauan audiens besar. Artinya, untuk usaha berskala kecil, sangat penting untuk memanfaatkan internet sebagai alat dalam menangani sejumlah besar pelanggan. Karena internet adalah media yang memiliki jangkauan global yang dibutuhkan bisnis untuk bertumbuh semakin besar. Artinya, dalam bisnis online, pembeli tidak hanya yang di sekitar toko atau di tempat usaha tersebut, akan tetapi pembeli juga bisa lebih jauh daripada itu. Bahkan bisa mencangkup beberapa daerah, negara, bahkan mencangkup global gitu, internasional. Yang ketiga adalah cara pembelian yang termudah. Artinya, internet di sini membantu pelanggan membeli apapun di ujung jari mereka. Jadi, mereka tidak perlu jalan ke tempat atau pergi ke tempat penjualan produk atau jasa gitu untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka dapat membeli apapun dengan ujung jari mereka hanya satu klik. Dan kita pun bisa menjual suatu produk dengan mudah, kapanpun dan dimanapun tempat yang kita inginkan. Lalu, yang keempat adalah cara pemasaran yang paling efektif. Karena apa? Karena jangkauan internet dari setiap kelompok umur dan penggunaan internet yang cepat, ini menjadikan bisnis online sebagai entitas pemasaran yang paling efektif. Situs web yang dibuat dengan benar dapat menarik perhatian banyak orang untuk mengarahkan lalu lintas yang besar kepada kita. Maksudnya, jangkauan internet di sini artinya bisnis online ini tidak hanya memenuhi kebutuhan orang dewasa, akan tetapi kebutuhan anak-anak pun tersedia di dalam bisnis online, di dalam internet gitu, dalam pemasaran internet. Nah, konten yang benar, konten yang baik gitu, konten yang menarik seperti di video sebelumnya itu dapat membuat salah satu daya tarik pembeli gitu untuk mengunjungi bahkan membeli produk kita. Lalu yang kelima adalah penghematan uang. Nah, ketika kita menjalankan bisnis secara online, kita bisa menghemat uang karena kita tidak perlu menyewa atau membeli tempat usaha. Kita juga bisa menggunakan biaya transportasi untuk keperluan lainnya karena kita bisa menjalankan bisnis dari mana saja. Bagi orang yang memiliki anggaran terbatas, tentu menjalankan bisnis online bisa menjadi solusi yang ideal gitu. Nah, garis besarnya
Nah, nah, eh, nah dalam bisnis online ini tidak dikatakan tidak memerlukan biaya yang besar seperti yang dipaparkan sebelumnya. Bisnis online ini memungkinkan kita tidak harus membuka toko yang besar gitu atau menyewa tempat atau dan sebagainya. Kita juga memungkinkan membuat usaha di rumah gitu. Lalu selanjutnya bagus untuk produk niche khusus, artinya yang bertema. Produk kita pun bisa dipasarkan secara global gitu kepada orang-orang di seluruh penjuru dunia yang memiliki keinginan, kebutuhan, dan kemampuan untuk memiliki produk kita gitu. Selanjutnya adalah kemudahan terhubung dengan pelanggan. Nah, ini jelas ya, peran pelanggan berpengaruh besar terhadap eksistensi bisnis online. Dengan memanfaatkan internet, kita bisa menggunakan buletin atau misalnya aplikasi bisnis online gitu, jual beli online untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, jenis-jenis bisnis online itu apa saja? Yang pertama, jual bisnis online, jual produk atau online shop. Yang kedua adalah HIYP atau High Yield Investment Program. Yang selanjutnya adalah dropship atau bisnis online dropshipping. Yang selanjutnya adalah affiliate marketing. Yang selanjutnya adalah PQR atau paid to review. Yang selanjutnya adalah bisnis reseller, online shop gitu. Yang selanjutnya adalah advertising atau periklanan. Yang terakhir adalah PPC publisher atau pay per click gitu. Nah, alhamdulillah materi telah selesai. Terima kasih kepada Bunda dan Yanda pembinaan 100 guru serta teman-teman yang dari awal hingga akhir menyimak video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, saya meminta kepada Bunda dan Yanda serta teman-teman untuk mengisi link post-test di bawah ini. Nah, di sana terdapat soal mengenai materi yang telah saya paparkan. Untuk menguji seberapa paham Bunda dan Yanda serta teman-teman memahami materi ini. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.